Halo cuy, balik lagi di pembahasan Cry. Karena voting udah selesai dan hasilnya cukup imbang antara SS dan juga volume 13 WN. Maka mari kita coba satu-satu dulu aja ya. Pertama, kita coba bahas volume 13 dulu. Baru nanti kita lanjut ke side stories Cry saat baru jadi hunter. Oke, nggak perlu lama-lama, ayo kita mulai aja dulu. Cerita dibuka dengan sebuah pemikiran absurd dari sudut pandang Cry. Di momen ini, Cry masih tidak tahu dan juga tidak sadar dengan semua pencapaiannya. Menurut Cry, dia masih saja orang lemah dan juga tidak berguna. Bahkan di dalam dialognya, narator pun mulai menjelaskan kepada kita tentang isi hati dari Master Cry dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Ujian level 9 di kota benteng bermobilitas tinggi, wilayah termutakhir dari kota teknologi Code, akhirnya usai. Selama sebulan penuh, tempat itu berubah menjadi medan seleksi berdarah yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang benar-benar siap mempertaruhkan nyawa. Tapi bagi Cry, semuanya kini terasa seperti angin lalu yang nyaris tak menyentuh kulit. Ia kembali ke ibu kota Kekaisaran Zebrudia tanpa luka berarti, tanpa kejayaan, tapi dengan satu hal yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan. Bukan berarti ia berhasil karena bertempur hebat atau mengukir prestasi luar biasa. Justru sebaliknya, Cry nyaris tidak melakukan apa-apa sepanjang ujian berlangsung. Ia memilih jalan yang sepi, menjauh dari pusat konflik, dan ketika saatnya tiba untuk mengambil keputusan, ia memilih untuk mundur. Keputusan itu sederhana, tapi tegas. Ia tahu bahwa dirinya tak akan lolos, dan memaksakan diri hanya akan membawa kematian. Lebih baik kembali, meski dengan tangan kosong, daripada terbaring di bawah reruntuhan Code. Apalagi, dari awal ia memang tidak berniat naik ke level 9. Bagi sebagian orang, naik level adalah lambang kehormatan, pembuktian eksistensi sebagai hunter. Tapi bagi Cry, itu hanyalah angka, sebuah jebakan ekspektasi. Gagal satu kali saja, dan sistem akan menutup pintu untuk waktu yang lama. Jadi, sebelum harga diri dibantai oleh kegagalan resmi, lebih baik keluar lebih awal dari ujian itu. Namun, dunia kadang aneh. Walau memilih mundur, Cry justru mendapatkan hadiah. Entah karena alasan apa, sang Tuan Putri memberinya sebuah smartphone, perangkat canggih yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Barang itu bukan hanya mewah, tapi juga personal. Hadiah seperti itu tidak diberikan sembarangan. Apakah itu bentuk simpati? Atau pengakuan diam-diam atas pilihannya untuk hidup? Cry tak tahu, dan juga tak merasa perlu untuk bertanya. Setibanya di Zebrudia, langkahnya terasa ringan. Kota itu, dengan menara-menara kristal dan langit cerah yang terbentang luas, menyambutnya bagai rumah yang lama ditinggalkan. Ia bukan satu-satunya yang kembali. Liz dan yang lainnya juga telah pulang. Energi khas mereka kembali mengisi udara, riuh dan liar seperti biasa. Liz dan Luke kembali terlibat dalam keributan kecil, seperti yang sudah-sudah. Sebuah rutinitas yang tampaknya tak pernah benar-benar selesai di antara keduanya. Namun, di tengah kekacauan kecil itu, suara lemas Eliza menyela, meluncur pelan seperti embusan napas yang tertahan terlalu lama. Kondisi dari tubuhnya yang lemas dan lunglai mampu berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkannya. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah daripada biasanya. Mata sayu, tubuh yang kehilangan semangat, bahkan sorot tajamnya pun tumpul. Sekilas, terdengar kabar bahwa Luke dan rekan-rekannya mengamuk di Yggdra. Dan jika Eliza, sang master pelarian yang biasanya bisa kabur dari situasi paling gila sekalipun, sampai tampak setengah tumbang seperti itu, maka bisa dibayangkan betapa kacau dan gilanya keadaan di sana. Liz dan Luke benar-benar tak kenal rem. Luke sendiri masih tampak kesal, bahkan sisa emosinya belum benar-benar reda. Namun, suasana yang menegang itu sedikit mencair berkat Citri, yang muncul dengan senyum ringan. Didorong oleh rasa senang karena mendapat oleh-oleh dari Code, kota yang dikenal sebagai simbol peradaban fisik tingkat tinggi. Ia mencoba menenangkan Luke dengan nada santai, menyebutkan bahwa kota semacam Code tentu tidak dipenuhi pendekar pedang, melainkan lebih fokus pada teknologi senjata jarak jauh. Pendapat itu langsung diamini, seolah ingin menyudahi pembahasan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di Code memang ada pendekar pedang, seorang wanita tangguh yang dikenal sebagai Swordtail. Meskipun tidak terlibat langsung dalam urusan kriminal yang menimpa kota itu,
Dari informasi yang beredar, Swordtail sempat muncul. Namun urusannya tampaknya telah diselesaikan oleh dua hunter level 8 yang diandalkan, Kaiser dan saya. Sebuah penyelesaian cepat dan bersih, seperti yang diharapkan dari mereka yang berada di puncak tingkatan hunter. Sementara yang lain masih berbincang, Cry hanya mengangguk-angguk pelan, membiarkan pikirannya melayang. Namun saat itu, Lucia yang sejak tadi hanya diam, menghela napas panjang. Pandangannya tajam, langsung tertuju pada Cry. Sorot matanya tak main-main. Lucia, rekan satu party yang kekuatannya hampir setara dengan hunter level 8, menatap lurus seolah ingin menembus lapisan kebohongan. Menyadari tatapan tajam dari Lucia, Cry pun kini kembali berkata lagi. Ya, aku tahu sih. Aku ini tak pernah mengikuti ujian kenaikan level sendirian. Aku sadar bahwa kekuatanku berada jauh di bawah rata-rata, bahkan di bawah standar seorang hunter amatir. Jadi, setiap ujian atau misi besar selalu dikerjakan bersama. Itu sebabnya keputusan Cry untuk pergi sendiri ke Code, bahkan meninggalkan party demi ujian level 9, membuat semuanya menjadi merasa curiga. Namun, bagi Cry, kepergian itu bukan karena niat tinggi atau semangat membara mengejar kemajuan. Ia hanya ingin beristirahat. Keadaan di Yggdra sudah terlalu kacau, dan jika ia tetap tinggal, cepat atau lambat dirinya pasti akan terseret ke dalam kekacauan besar Liz, Luke, dan yang lainnya. Ia tahu diri, jika sudah terlibat, ia tidak akan bisa keluar begitu saja. Sayangnya, keputusan untuk kabur dari kekacauan justru membawanya ke dalam situasi yang jauh lebih tidak masuk akal. Keinginannya yang sederhana untuk istirahat justru membuat namanya tercatat dalam kejadian besar. Jatuhnya Code, kota terapung peradaban tinggi. Meskipun hanya ingin rehat sejenak, yang terjadi justru sebaliknya. Dan seakan memperkuat keanehan situasi itu, ekspresi Tino yang berdiri di belakang mereka berubah drastis saat mendengar Cry menyebut keinginannya untuk istirahat. Kata itu saja cukup untuk memicu kesedihan yang dalam. Tino mulai menangis pelan, merasa dirinya kecil dan tak berarti dibandingkan dengan Cry, sang master, yang hanya dengan niat beristirahat saja bisa menjatuhkan kota terbang. Di sisi lain, sistem hanya memberinya nilai evaluasi 4. Entah berapa nilai yang diterima Tino dan yang lainnya, Cry tak tahu. Tapi untuknya, selama semua kembali dengan selamat, nilai bukanlah hal yang perlu dipikirkan. Ketika Cry berusaha tersenyum meski setengah hati, Liz mendadak mendekat dan menepuk kepala Tino dengan ekspresi bangga yang tidak bisa disembunyikan. Dengan penuh semangat, ia mulai memamerkan pencapaian mereka. Berhasil memanjat World Tree hingga ke puncak. Bahkan Tino, salah satu rekan mereka, juga berhasil mencapai bagian tertinggi pohon itu. Tino hanya bisa menunduk, merasa kalah telak. Dibandingkan dengan sang master yang menyebabkan kehancuran kota dengan dalih istirahat, pencapaiannya terasa seperti debu yang tak berarti. Namun bagi Cry, itu semua tidaklah buruk. Ia bahkan tidak tahu seberapa besar World Tree itu, atau bagaimana cara memanjatnya. Dalam hati, ia merasa sangat beruntung karena tidak ikut-ikutan. Toh, alasan mengapa Code bisa jatuh ke tanah sebenarnya juga sengaja dibuat tidak jelas. Tapi entah bagaimana, para anggota party langsung menyimpulkan bahwa semua itu adalah ulah Cry. Padahal jika dipikir dengan logika, siapa pula yang bisa menjatuhkan pulau raksasa canggih dari atas langit? Cry mencoba menghibur Tino. Dia berusaha membuat Tino bisa merasa tenang. Ia bahkan menawarkan diri untuk mendengar cerita dari Tino dan juga dari mereka semua. Jujur aja, meski selama di Code Cry tidak banyak melakukan apa-apa, namun tatapan seluruh anggota party tak bisa dibohongi. Mereka menyimpan terlalu banyak pertanyaan dan perasaan yang belum terucap. Cry menggaruk pipinya, merasa semakin canggung di tengah suasana yang perlahan menjadi tegang. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menimbulkan masalah, tapi tetap saja sesuatu terjadi. Satu kejadian kecil yang kemudian meledak menjadi insiden besar. Meski begitu, toh semua orang selamat, dan putri yang terlibat juga sudah ia minta untuk diam. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gampangnya cuy, cerita akhir dari Putri Alisa sama seperti Putri Selin. Mereka sama-sama disuruh diam dan sama sekali tidak boleh membocorkan rahasia asli tentang apa saja yang sudah dilakukan Cry. Jadi gara-gara itu, tidak ada satupun orang di dunia yang tahu
tentang kejadian yang sebenarnya, yang artinya semua kabar yang selama ini beredar itu cuma rumor, sedangkan anggota party Grieving Soul, mereka bisa tahu dengan cara menebak. Lagi pula, master mereka adalah dewa. Jadi jika master mereka sudah bergerak, maka tidak heran jika satu negara bisa hancur seperti itu. Nah, menariknya, baru saja Cry bisa mulai merasa tenang. Sebuah suara berat dan dalam terdengar dari belakang. Seseorang memanggil namanya dengan nada resmi tapi penuh tekanan. Sosok itu adalah Gark Welter, kepala cabang asosiasi penjelajahan dari cabang utama di ibu kota kekaisaran. Orang yang secara langsung telah menugaskannya mengikuti ujian level 9. Tapi kali ini, Gark bukanlah pria yang sama seperti biasanya. Tatapannya tajam dan serius. Suaranya membawa beban. Dan entah kenapa, perasaan tidak enak perlahan menyelusup ke dada Cry. Ia baru saja kembali, dan kini langsung diminta untuk ikut ke ruang kepala cabang. Waktu untuk istirahat rupanya masih terlalu jauh dari jangkauan. Di momen itu, Cry akhirnya bersuara pada mereka. Namun belum sempat kata-kata keluar, seluruh perhatian telah lebih dulu tertuju pada sosok yang baru datang. Dan seketika, suasana menjadi aneh. Gark Welter berdiri di ambang pintu, dengan kondisi yang benar-benar berbeda dari biasanya. Wajahnya pucat seperti selembar kain yang kehilangan warna. Mata cekungnya dikelilingi lingkaran hitam gelap, dan kantung matanya tampak seperti beban berat yang tergantung, nyaris seukuran karung. Sorot matanya, yang dulunya tajam dan penuh wibawa, kini redup, seolah terbakar habis oleh kelelahan yang tak tertahankan. Kesan lelah itu begitu kentara, sampai-sampai mereka semua bisa merasakannya dari kejauhan, bahkan sebelum pria itu sempat berbicara, dan yang membuatnya semakin mengkhawatirkan. Ini bukan orang sembarangan. Gark Welter bukan sekadar pejabat asosiasi biasa. Ia adalah mantan hunter level 7, seorang petarung veteran yang pernah melintasi garis hidup dan mati berkali-kali. Meski kini telah pensiun dari garis depan, seharusnya ia masih menyimpan cadangan, mana material yang cukup untuk mempertahankan vitalitasnya, dan teknik bertarungnya tentu masih berada di kelas elit. Namun, pria yang berdiri di hadapan mereka saat ini bahkan tak terlihat seperti bayangan masa lalunya. Bukan karena dia baru saja bertempur atau terlibat dalam pertempuran berdarah, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam, beban, tekanan, atau mungkin sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pemandangan langka ini benar-benar memukul semua yang ada di ruangan. Bahkan Liz yang biasanya cerewet, serta Luke yang masih mendidih karena perdebatan sebelumnya, langsung terdiam. Satu persatu mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih serius sedang berlangsung. Tanpa mengatakan apapun lebih dulu, Gark mulai berjalan ke depan. Langkahnya berat dan tak stabil, seolah setiap gerakan memeras energi terakhir yang tersisa dalam tubuhnya. Ia terus memijat pelipis dan sisi kepalanya, mencoba meredakan rasa nyeri yang tampaknya terus menghantui sejak lama. Melihat kondisinya seperti itu, Cry hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Perasaan pasrah menyelimuti dirinya. Semua pertanyaan yang tadinya berputar di kepala kini menghilang, tergantikan oleh satu dorongan sederhana, mengikuti pria itu. Tak ada perlawanan, tak ada keberatan. Karena di balik keanehan dan kelelahan itu, tersirat sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang terlalu serius untuk diabaikan. Dan dalam diam, langkah Cry menyusul pria tua itu, menuju ruang kepala cabang, tempat di mana kemungkinan besar, cerita lain yang jauh lebih besar akan segera dimulai. Setelah Cry menerima panggilan dan beranjak mengikuti Gark Welter menuju kantor pusat asosiasi penjelajahan, suasana dalam ruangan berubah drastis. Yang lain semula masih larut dalam kehebohan dan cerita masing-masing, kini mendadak terdiam. Langkah kaki Cry dan Gark yang menjauh, seolah membawa serta atmosfer aneh yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak terucap, namun cukup kuat untuk membuat semua orang menahan napas. Dan tak lama setelah pintu menutup di belakang mereka, sebuah kabar mengejutkan pun menyusul. Seketika itu juga, rekan-rekan Cry yang masih berada di ruangan mendengar kabar yang menjatuhkan mereka ke dalam keterkejutan mendalam. Suasana yang semula hanya terasa kikuk, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Semua mata membelalak, terutama Liz,
yang tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ruang kepala cabang yang megah itu bergema oleh suara keras Liz yang terdengar seperti dentuman palu di tengah keheningan. Sebuah kalimat yang membuat semua orang menoleh. Cry, kena sanksi skors, reaksi spontan yang mencerminkan ketidakpercayaan mutlak. Bahkan Luke yang biasanya cenderung datar, tampak menggertakkan rahang berusaha memproses kabar tersebut. Sitri menoleh cepat, wajahnya kaku seolah pikirannya belum sepenuhnya yakin dengan apa yang baru saja terdengar. Cry, kena skors. Itu terdengar begitu mustahil. Sementara yang lain membeku dalam keterkejutan, Garkwelter yang kini berdiri di tengah ruangan dengan tangan bersilang dan ekspresi rumit, memberikan penjelasan singkat. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kelelahan seperti sebelumnya. Namun kali ini ada tambahan tekanan lain, beban moral sebagai pembawa kabar buruk. Ini adalah keputusan dari pusat, dan menurut mereka, Cry telah bertindak terlalu jauh. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang tak kunjung jatuh. Tidak ada penjelasan panjang lebar, tidak ada rincian teknis, hanya sebuah vonis yang langsung menekan dada semua orang, terutama mereka yang mengenal Cry paling dekat. Selama ini, tidak pernah ada catatan tentang seorang treasure hunter yang terkena sanksi skors dari asosiasi penjelajahan. Itu bukan sekadar langka, itu tidak pernah terjadi. Hunter adalah pekerja lepas. Hubungan mereka dengan asosiasi tidak seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Asosiasi hanya bertugas menjadi perantara, membagikan misi, mengurus administrasi, memberi dukungan teknis, tapi tidak memiliki kuasa absolut atas tindakan para hunter. Jika seorang hunter melakukan pelanggaran berat, biasanya tidak ada ruang kompromi. Hukuman langsung dijatuhkan, keluar dari asosiasi, dipecat dari jaringan, dibuang. Kalaupun masih dianggap layak untuk diberi kesempatan, hukumannya biasanya berupa penurunan level, seperti yang pernah diterima Sitri. Atau kalau pelanggaran dianggap ringan, mereka hanya akan diberikan misi-misi tak bergengsi, tugas-tugas yang tidak ingin diambil siapapun. Sebuah bentuk hukuman diam-diam namun menyakitkan. Tapi skors itu sesuatu yang benar-benar asing dalam sistem yang selama ini mereka kenal. Dan lebih mengejutkannya lagi, itu diberikan kepada Cry, seseorang yang, meski tampak ceroboh dan konyol di permukaan, selalu berhasil menyelesaikan misi-misinya, yang dikenal semua orang sebagai orang yang tidak ngapa-ngapain, namun entah bagaimana selalu terlibat dalam kejadian-kejadian luar biasa, yang reputasinya tak bisa dijelaskan lewat angka atau evaluasi sistem semata. Kini, seluruh parti hanya bisa saling pandang. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Suasana menjadi terlalu berat untuk ditertawakan dan terlalu aneh untuk dipercaya. Namun satu hal sudah pasti, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan pusat telah memutuskan bahwa Cry lah pusat dari semuanya. Gampangnya cuy, Cry adalah manusia pertama yang pernah mendapatkan hukuman skors. Itu adalah tingkat hukuman paling berat dan paling berbahaya. Saat ini, tidak ada satupun yang tahu skors seperti apa yang dimaksud oleh Garkwelter. Karena penjelasan lanjutan tentang detail lengkap hukuman skors ini baru ada pada chapter yang berikutnya,